Ya, Dokter Delima Fajarliana, spesialis mikrobiologi klinik. Beliau merupakan dokter spesialis mikrobiologi klinik yang unit kerjanya merupakan di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura sebagai dosen. Kemudian juga menamatkan lewat pendidikannya S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan PPDS Mikrobiologi Klinik di FKK MKUGM. Untuk pengalaman melatihnya memang sudah tidak dilakukan lagi. Beliau merupakan seorang dosen materi mikrobiologi, memang khusus sekali mikrobiologi klinik dengan juga sudah menjadi narasumber di berbagai kegiatan dengan kompetensi yang mumpuni gitu ya. Jadi tidak berlama-lama, materi beliau merupakan materi mengenai clinical microbiology insight antibiotic resistance di Kalimantan Barat, juga cara pencegahan dari berbagai level. Mungkin Dokter Lia, apakah bagaimana Dok? Sudah bergabung Dok? Ya, selamat pagi Meli. Pagi Dok. Oke Dok, sudah siap Dokter kira-kira? Sudah siap? Ya, Oke Dok, sudah izin waktu kedengaran ya 30 suara menit. saya ya? Dengar jelas dokter, silahkan. Kita izin share, bantu share screen ya dok. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta dan juga panitia. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk menjadi pemateri pada hari ini. Baik, tema yang diberikan kepada saya ini terkait resistensi antibiotik ya. Eh, Baik, slide berikutnya. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bicarakan hari ini ya, terkait latar belakangnya, kemudian eh, kenapa sih pentingnya kita harus mengetahui gambaran kepekaan antibiotik ya, resistensi antibiotik di eh, Indonesia dan terutama di Kalimantan Barat. Kemudian tantangan apa sih yang kita hadapi, kemudian penyebab dari multi drug resistant organisme ini apa aja, kemudian pencegahan yang bisa kita lakukan apa aja. Baik, untuk topik pertama, ya, jadi yang menjadi latar belakang utama ya pada pembahasan kita adalah resistensi antibiotik itu menyebabkan banyak sekali dampak ya, baik itu di internasional ya, di global maupun di lokal ya. Jadi eh, dari berbagai penelitian dan ini data yang saya dapatkan dari WHO ya, itu ada estimasi kematian sekitar 7,7 juta ya. Ini yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, tetapi yang spesifik memang terkait dengan resistensi antibiotik itu ada sekitar 4,95 juta kasus. Dan bahkan ada 1,27 juta kasus yang kita tidak bisa melakukan treatmentnya karena memang sudah resistensi, eh, sudah bakterinya mengalami resistensi antimikroba. Berikutnya, nah ini kalau di Indonesia ya, di Indonesia ini eh, kalau dari organisasi Perhimpunan Spesialis Mikrobiologi itu kami ada melakukan surveillance ya. Ini juga bagian dari surveillance dari global ya, yang termasuk dalam GLASS ya, Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System. Itu di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 2022 kalau nggak saya salah kalau saya nggak salah ya 2021 atau 22 gitu. Dan setiap tahun itu memang jumlah pesertanya bertambah. Nah, ini untuk data yang terbaru tahun 2024 ya. Penelitian tahun 2024 ini dilaporkan di 2025. Itu ada 139 rumah sakit yang terlibat di Indonesia ya. Kalau dilihat petanya ya, sebarannya itu memang tidak merata ya. Jadi yang bergabung itu kebanyakan di wilayah Sumatera dan Jawa ya. Ini kelihatan sekali berapa banyak rumah sakit yang bergabung dari Pulau Sumatera dan Jawa. Sedangkan di Kalimantan, kalau di Kalbar ya cuma dua ya, itu RSUD Sudarso dan RS Agus Jam Ketapang. Dan di Provinsi Kalimantan lain juga sama nih, nggak terlalu banyak nih RS yang terlibat. Di Sulawesi apalagi dan di hingga ke Papua ya. Ini tuh menunjukkan bahwa
rumah sakit yang bisa melaporkan gambaran resistensi antibiotik itu terbatas karena terkait dengan ketersediaan alatnya dan kemampuan rumah sakitnya untuk melakukan pemeriksaan mikrobiologi. Nah, jadi dari sekian ratus sampel ini ya, dari berbagai sumber eh, di Rumah Sakit Indonesia ini, kita bisa dapatkan pola sebaran patogen prioritas ya. Jadi WHO itu punya eh, pola patogen prioritas ya. Di antaranya ada E. coli resisten cephalosporin, kemudian E. coli resisten carbapenem, kemudian Klebsiella pneumoniae resisten cephalosporin generasi 3, Klebsiella pneumoniae resisten carbapenem, kemudian Pseudomonas aeruginosa resisten carbapenem, Acinetobacter baumannii resisten carbapenem, dan Methicillin resisten Staphylococcus aureus. Nah, jadi dari surveillance ini kita coba memetakan berdasarkan pulaunya, berdasarkan provinsinya di Indonesia ya. Kalau kita lihat secara umum ya, ini warna yang semakin pekat itu berarti semakin tinggi ya persentase resistensinya. Kalau bisa kita lihat ini ya, E. coli itu hampir di semua provinsi itu sudah banyak yang resisten terhadap cephalosporin generasi 3 ya. Kemudian untuk Klebsiella pneumoniae juga nih, yang cephalosporin generasi 3 ya, resisten cephalosporin generasi 3 juga cukup tinggi resistensinya ya. Eh, di atas 50% semua nih rata-rata ya. Sulawesi ini jangan dilihat kayaknya rendah ya. Nah, tadi kan kita udah lihat petanya bahwa di rumah sakit yang terlibat di Sulawesi itu nggak banyak, ya kan? Ini hanya beberapa dan hanya beberapa provinsi aja yang terlibat. Jadi eh, kayak seakan-akan warnanya tuh kayaknya sedikit jumlah patogen yang resisten, padahal belum tentu kondisi aslinya gitu. Ya. Kemudian ada Pseudomonas nih juga termasuk patogen yang cukup meresahkan ya karena dia eh, sering kita dapatkan di infeksi nosokomial di rumah sakit. Ini juga resistensinya sudah mulai terlihat ya, sudah ada resistensi yang dilaporkan. Kemudian untuk Acinetobacter baumannii yang resisten carbapenem ya. Jadi Acinetobacter baumannii ini juga sama dengan Pseudomonas ya, dia hospital acquired biasanya ya, didapatkan di rumah sakit infeksinya dan memang profilnya itu dia sudah punya resistensi intrinsik terhadap beberapa antibiotik. Ditambah lagi dengan yang dia resisten carbapenem ini. Jadi semakin sedikit pilihan terapinya ya untuk bakteri ini. Kemudian yang terakhir ini ada MRSA ya, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Itu bakteri Staphylococcus aureus yang sudah resisten terhadap golongan penisilin ya. Ini cukup banyak juga dilaporkan. Ya, ini kondisi di Indonesia terakhir 2024 ya. Berikutnya, nah ini kalau kita bedah satu-satu gambaran pola kepekaannya ya per eh, jenis bakteri ya. Jadi kalau yang gambar grafik paling kiri itu yang grafik 5 itu untuk Klebsiella pneumoniae resisten cephalosporin generasi 3 ya. Ini antibiotik yang diujikan ya, masih ada yang sensitif ya. Jadi kalau kita lihat persentasenya ya, persentase yang eh, horizontal itu ya, yang di line horizontalnya itu menunjukkan persentase bakterinya berapa banyak ya. Jadi untuk eh, pilihan terapi terhadap Klebsiella pneumoniae resisten cephalosporin generasi 3 nih kita tinggal punya pilihan yang di atas-atas aja nih, yang amikasin ya, meropenem, ertapenem ya, fosfomisin. Fosfomisin ini tidak semua RS punya, bahkan di Indonesia ini termasuk sulit ya regulasinya untuk masuk fosfomisin dan imipenem. Tinggal pilihan terapinya tinggal terbatas ini saja karena pilihan terapi yang lainnya itu sudah banyak dilaporkan resisten ya.
Kemudian untuk Escherichia coli resisten cephalosporin generasi 3. Nih, kita bisa lihat bahwa pilihan terapinya ya, kalau bisa kita pilih antibiotik yang persentase sensitivitasnya itu masih di atas 70% ya, 70-75% ke atas itu kita bisa pilih. Ini pilihannya tinggal doripenem ya, meropenem, amikacin, ertapenem, imipenem. Nitrofurantoin ini juga terbatas ya, hanya bisa efektif diberikan pada kasus-kasus infeksi saluran kemih ya, nitrofurantoin sesuai dengan mekanisme kerja antibiotiknya ya. Kemudian fosfomisin. Nih, tinggal sedikit pilihan terapinya. Kemudian untuk Klebsiella pneumoniae yang resisten carbapenem ya. Jadi bahkan carbapenem aja tuh udah resisten gitu untuk Klebsiella pneumoniae ya. Pilihan terapinya berarti kita harus pilih golongan antibiotik yang lain ya selain carbapenem. Di sini pilihan paling tinggi yang paling bagus adalah fosfomisin. Lagi-lagi karena memang antibiotik ini belum banyak bisa masuk di Indonesia, jadi masih terbatas penggunaannya sehingga memang masih bagus ya sensitivitasnya. Sedangkan yang lain ya, ini kayak amikasin aja tuh udah 39% aja persentase sensitivitasnya. Ya. Jadi memang agak PR ini kalau kita dapat infeksi yang penyebabnya adalah Klebsiella pneumoniae yang resisten carbapenem. Pilihan-pilihan yang sering kita pakai ini kayak moxifloxacin ya, bahkan obat-obat yang lama ya, trimethoprim sulfamethoxazole ini juga salah satu jadi andalan lagi sekarang ya, karena eh, antibiotik yang lain sudah mulai resisten juga. Kemudian untuk E. coli ya, E. coli resisten carbapenem ya, pilihannya masih ada amikacin, ada fosfomisin, nitrofurantoin pun bahkan yang untuk ESK ini juga resistensinya sudah cukup tinggi juga ya. Slide berikutnya. Nah, untuk bakteri yang lain ya, di sini ada Acinetobacter baumannii. Pilihannya adalah colistin ya, ini masih eh, menjadi obat pilihan kalau dapat Acinetobacter baumannii, tapi lagi-lagi tidak tersedia di berbagai rumah sakit gitu. Jadi belum tentu rumah sakit tuh punya colistin ya. Gudang farmasinya belum tentu punya colistin ini ya. Untuk terapi yang lain kayak amikacin ya, cefoperazone sulbactam, kemudian doxycycline ini juga eh, persentase sensitivitasnya juga gak terlalu baik ya. Kemudian untuk Pseudomonas. Nah, Pseudomonas nih ceftazidime aja ya, ceftazidime yang bahkan antibiotik pilihan ya untuk Pseudomonas ini resistensinya udah tinggi 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 juga ya gitu. Jadi sangat PR kalau misalnya kita dapat infeksi oleh Pseudomonas ya. Kemudian yang MRSA. Nah, MRSA ini masih cukup menjanjikan ya, masih banyak pilihan terapinya ya. Ada linezolid ya, vancomycin ini benar-benar memang kalau di restricted dia akan berefek baik ya ini. Sensitivitasnya masih bagus sekali, 100, masih 100%. Kemudian minocycline, doxycycline ya, nitrofurantoin ini untuk terapi yang eh, infeksi saluran kemih ya. Kemudian ada teicoplanin, teptomisin ya, masih banyak pilihan terapinya. Baik, slide berikutnya. Ini kondisi di Kalimantan Barat. Ini penelitian kami di Fakultas Kedokteran. Ini penelitian perdana ya tahun 2022 kalau nggak salah saya 2223. Tapi baru accepted-nya di 2025. Jadi kami coba meneliti Klebsiella pneumoniae ya. Ini memang sampelnya juga terbatas karena waktu itu dimulai masih saat pandemi ya 2022-2023 itu. Tapi dari sampel yang itu kita bisa lihat bahwa di Pontianak aja tuh, Pontianak dan sekitarnya ya, ini sampelnya dari RS-RS yang ada di kota Pontianak. Nah, dari sampel tersebut kita bisa lihat bahwa ternyata yang MDR ya, jadi bakteri Klebsiella pneumoniae yang
multi drug resistant itu sudah 95,8%. Dan yang PDR ya, yang PAN, eh, drug resistant ya. Jadi kalau PAN itu dia udah resisten ke semua antibiotik, itu ada, sudah ditemukan ada 4,2% gitu. Dan dari semua isolat itu kita temukan bahwa 100% itu dia resisten terhadap ampicillin. Jadi eh, untuk terapi ampicillin ini udah benar-benar 100% resisten, tidak bisa digunakan lagi. Kemudian untuk antibiotik yang lain seperti cefazolin, ya, ceftriaxone, cefotaxim, cefepime, ini untuk golongan cefalosporinnya, kemudian ciprofloxacin dan trimethoprim sulfamethoxazole ini juga sudah dilaporkan lebih dari 80% resistensinya, ya. Jadi kita harus aware ya untuk yang di Pontianak ini, terutama karena memang eh, laporan angka resistensinya ini sangat tinggi, ya. Penelitian kami yang terbaru lagi tahun 2024 itu tapi masih belum 25 tapi itu belum publish ya. Sampelnya lebih banyak dan pola resistensinya juga mirip-mirip ya. Baik, slide berikutnya. Nah, jadi dampaknya dari resistensi antibiotik ini tuh tidak hanya ke pembiayaan ya, tapi juga menyebabkan kematian, bahkan morbiditas pada pasien ya. Jadi morbiditas ini bisa berupa misalnya pasien jadi lebih lama dirawat di rumah sakit atau dia bisa dapat infeksi-infeksi tambahan misalnya karena dia lama dirawat di rumah sakit lebih lama dan penanganannya jadi tidak maksimal ya. Jadi kalau dilihat itu jumlah kematiannya di dunia ya itu sangat dipengaruhi juga oleh tingkat ekonomi di wilayah tersebut ya. Kalau yang low middle income, negara yang low middle income tuh cukup tinggi dilaporkan ya. Kita di Southeast Asia ini cukup tinggi juga. Saya nggak yakin juga nih data Indonesia apakah sudah detail masuk lengkap ya. South Asia juga tinggi ya, tapi yang paling tinggi adalah yang di Afrika. Nah, untuk dampak ke pembiayaan ini sangat tinggi ya. Jadi ada biaya tambahan untuk perawatan di rumah sakit ya, terkait dengan pembiayaan kesehatan ini bisa sampai 65 juta. 65 juta dolar ya. Ini sekitar 44% dari total biaya ya, dampak ke ekonominya. Kemudian 51% ini 76 juta ya, itu bisa menyebabkan kehilangan productivity karena adanya menyebabkan kematian. Dan 7%-nya, 5%-nya ini productivity-nya berkurang karena lama perawatan di rumah sakit. Dan ini berdampak ke pembiayaan di ekonomi, di beban ekonominya. Gitu. Jadi eh, kalau kita di Indonesia ada BPJS, semakin besar tanggungan BPJS-nya untuk penanganan eh, antibiotik resistensi ini. Gitu. Berikutnya, ini saya dapatkan dari Lancet ya. Lancet ini rutin penelitian tiap tahun ya. Jadi data yang terbaru itu mereka memprediksi bahwa di tahun 2035 nanti itu akan ada peningkatan 2,1 kali lebih tinggi terkait dengan resistensi antibiotik gitu. Jadi dengan kondisi yang sekarang aja kita sudah menghadapi banyak sekali antibiotik yang resisten ya. Nah, nanti tahun 2035 tuh akan terjadi peningkatan 2,1 kali lebih tinggi lagi dibandingkan di tahun 2005 ya. Dan ini juga berdampak ya ke tadi ke kematian dan ke pembiayaan di perawatan rumah sakit. Ini kalau dari Lancet ini membandingkan dari 4 penyakit yang cukup banyak dilaporkan ya. Ini ada antibiotik resistance ya, kemudian malaria, TB dan HIV/AIDS. Untuk pembiayaan
ternyata yang paling banyak menghabiskan biaya itu HIV/AIDS ya. Tapi untuk menyebabkan kematiannya itu lebih, yang paling tinggi adalah yang antibiotik resistance ini ya. Ya, berikutnya. Nah, tantangan apa sih yang kita hadapi ya di Kalimantan Barat ya? Pertama, secara geografis itu kita pulaunya, provinsi kita gede banget ya. Eh, dengan jarak satu provinsi, satu kecamatan, satu kota itu bisa jauh-jauhan ya. Dan ini juga terpengaruh dengan berdampak pada kesiapan rumah sakitnya, kelengkapan alat di rumah sakitnya. Nah, belum lagi ada faktor-faktor lain kayak misalnya jalanan jelek ya, sehingga misal harus merujuk sampel nih, harus mengirim sampel pemeriksaan dari dari kabupaten ke pusat pemerintahan itu memakan waktu yang lebih lama lagi. Nah, jadi faktor-faktor itu juga menjadi tantangan kita ya. Kemudian ada variasi yang cukup besar terhadap akses ke penegakan diagnosis, terutama kalau dalam hal resistensi antibiotik ini berarti diagnostik lab yang ada mikrobiologinya, ya, ada mikrobiologi kliniknya. Kalau di Kalbar saat ini kami baru ada berenam ya spesialis mikrobiologi kliniknya tersebar di beberapa kabupaten kota ya, ada di Pontianak ada dua, kemudian di Singkawang, di Ketapang, Sintang, sorry, Kapuas Hulu sama Sanggau. Nah itu, jadi di labnya pun belum tentu lengkap. Makanya tadi yang join di surveillance untuk sinar itu hanya dua yang dari Kalimantan Barat gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kesiapan lab kita juga belum eh, memadai ya, sehingga berdampak pada pola kepekaan antibiotik yang bisa disiapkan di rumah sakit. Harusnya kan pola kepekaan di tiap rumah sakit itu berdasarkan pola lokal kuman di RS tersebut, sehingga bisa lebih relate gitu ketika memberikan terapi. Kemudian tantangan berikutnya adalah sistem rujukan ya dan penegakan kontrol untuk pemberian antimikroba ya. Dalam hal ini misalnya adalah penerapan PPRA di rumah sakit ya. Meskipun sekarang dengan adanya peraturan dari Kemenkes ya bahwa dan terkait dengan akreditasi rumah sakit juga bahwa setiap rumah sakit itu harus menerapkan eh, PPRA dan PGA, yaitu suatu cara dari pemerintah untuk memaksa tiap rumah sakit untuk mengontrol penggunaan antibiotiknya gitu. Berikutnya bisa diklik aja di next next next, ada beberapa tampilan. Satu lagi kliknya. Oke, jadi penyebab MDRO itu apa aja sih ya? Bisa dari faktor overuse ya. Overuse itu kita menggunakan antibiotiknya tuh berlebihan. Jadi misalnya kayak batuk pilek yang karena virus misalnya. Atau misalnya kita tahu ada infeksi, eh, ada seorang balita misalnya yang diare, dan kita tahu bahwa epidemiologinya kalau pada diare pada anak ya, pada anak itu seringnya adalah rotavirus. Nah, pada infeksi-infeksi itu sebaiknya kita memang tidak memberikan antibiotik karena kan penyebabnya virus gitu. Jadi jangan sampai kita overuse nih untuk memberikan antibiotik. Kemudian misuse, ini penggunaan antibiotik yang tidak tepat ya. Misalnya pilihan antibiotiknya salah, misalnya, atau dosisnya kurang tepat, atau durasi penggunaan antibiotiknya juga tidak tepat. Nah, itu juga menyebabkan terjadinya eh, resistensi antibiotik ya. Atau yang ketiga yaitu underuse. Underuse itu adalah justru orangnya sakit infeksi bakteri tapi dia tidak mendapatkan terapi antibiotik yang sesuai.
Nah, sehingga eh, bakterinya ini tidak diterapi dengan benar, ataupun dia dapat terapi tapi jumlah dosisnya nggak sesuai. Itu. Jadi eh, menyebabkan resistensi antimikroba. Ya. Dan yang paling sering adalah self medication. Nah, sekarang udah ada regulasi bahwa di setiap apotik itu tidak bisa lagi beli antibiotik secara bebas ya. Ini juga bentuk usaha dari pemerintah kita ya, mencegah resistensi antibiotik dengan menerapkan aturan itu. Next. Nah, jadi untuk penggunaan antibiotik itu sebaiknya kita menentukan apakah kita mau terapi antibiotik yang kita beri ini dalam kategori apa? Apakah kategorinya terapeutik ataukah profilaksis ya? Kalau misalnya profilaksis itu contohnya misal mau ada tindakan operasi. Kalau operasi bersih seharusnya tidak perlu profilaksis ya. Tapi kalau kalau apa sorry, untuk operasi yang terkontaminasi itu perlu ada diberikan profilaksis. Nah, jadi diberikannya itu sesaat sebelum operasi misalnya. Atau misalnya profilaksisnya diberikan pada kasus-kasus eh, misalnya ada yang tertusuk jarum suntik misalnya. Dia terus setelah eh, gali lebih lanjut ternyata ada risiko baik itu dari sumber infeksinya misalnya dari pasiennya tadi dan dari kondisi dianya. Nah, itu perlu diberikan profilaksis misalnya. Nah, itu berarti kategori antibiotiknya adalah profilaksis. Berarti diberikan hanya sementara aja. Ada durasi waktu tertentu. Untuk terapeutik ya, ini dibagi dua, itu adalah terapi empirik dan terapi definitif. Kalau terapi empirik itu adalah kita memberikan terapi antibiotik berdasarkan teori, berdasarkan buku, berdasarkan informasi yang kita dapat dari eh, ilmiah misalnya, atau dari eh, pola kuman yang ada di RS setempat. Nah, kalau misalnya RS-nya sudah jalan, lab mikrobiologinya dan bisa membuat antibiogram untuk RS tersebut, kita bisa punya eh, pilihan untuk melakukan terapi empirik. Ya, jadi kalau misalnya dia infeksi saluran nafas atas nih, misalnya infeksi saluran nafas, misalnya pneumonia saluran nafas bawah, pada pasien di ICU itu akan berbeda dengan pasien yang di bangsal biasa misalnya, atau yang didapatkan dari community acquired misalnya. Nah, itu pilihan terapi empiriknya udah berbeda. Nah, tapi tetap sambil kita kirim sampelnya untuk dilakukan pemeriksaan mikrobiologi untuk bisa mendapatkan pola kepekaan antibiotik yang real gitu. Nah, ketika hasil pemeriksaan laboratorium keluar mengenai antibiotik apa aja sih yang masih sensitif dan kita switch antibiotiknya, itu maka berubah menjadi terapi definitif gitu. Untuk terapi definitif itu bisa tetap dengan obat yang sama di terapi empirik selama hasil pola kepekaan dari lab itu tetap sesuai, atau bisa kita switch dengan pilihan antibiotik yang terbaru yang udah dari hasil pemeriksaan labnya gitu. Next, ini ada beberapa mekanisme untuk resistensi antibiotik ya. Jadi ini difokuskan pada, ini dicontohkan pada antibiotik yang resistensi antibiotiknya tinggi. Itu ada 6 ya, ada 6 bakteri ya, SKP ini disingkat yang di tengah ini ya. Itu SKP. E-nya adalah Enterococcus faecium, kemudian S-nya adalah Staphylococcus aureus, K-nya adalah Klebsiella pneumoniae ya, A-nya adalah Acinetobacter baumannii, P-nya Pseudomonas aeruginosa, dan yang E-nya adalah Enterobacter species. Jadi ada beberapa eh, mekanisme resistensi antibiotik yang mungkin bisa eh, terjadi ya. Pertama adalah inaktivasi dari antimikrobanya. Inaktivasi dari antimikrobanya ini bisa melalui mekanisme eh,
beta lactam modification ya. Jadi kalau untuk antibiotik yang beta lactam ya, yang untuk menyerang dinding sel bakterinya, ini ada modifikasi di eh, cincin beta lactamnya. Sehingga ketika diberikan antibiotik yang memiliki kandungan beta laktamase itu tidak terpengaruh. Tuh. Kemudian bisa juga melalui yang untuk contoh mekanisme antibiotik yang lain adalah aminoglycoside ya. Jadi ada perubahan dari struktur amin menjadi hidroksil ya. Gitu. Di sini bisa dilihat di sini struktur N-nya berubah jadi O. Ini menyebabkan dia tidak bisa dikenali oleh antibiotik. Kemudian bisa juga melalui mekanisme pembentukan biofilm. Jadi ada beberapa bakteri yang memiliki kemampuan untuk membentuk biofilm. Biofilm itu apa? Biofilm itu adalah suatu kumpulan bakteri. Jadi bakterinya ini bisa saling berkumpul membentuk matriks ya. Jadi dia ada matriks yang melindungi kumpulan bakteri itu ya. Sehingga bakteri-bakteri yang ada di dalam formasi tersebut dia akan sulit untuk eh, terpapar oleh antibiotik. Nah, ini memungkinkan adanya antibiotik yang bakteri yang resisten terhadap antibiotik gitu. Atau mekanisme lain ya, adanya perubahan di dinding selnya ya. Jadi target site-nya berubah. Target site dari antibiotiknya itu berubah. Bisa di dinding selnya, bisa dari 16 sRNA-nya yang berubah ya. Sehingga yang awalnya misalnya kayak ini contohnya kayak Staphylococcus ya misalnya. Dia awalnya dinding selnya sensitif terhadap penisilin nih, PBP, penicillin binding protein. Terus dia berubah jadi PBP2A yang low affinity. Jadi ikatan terhadap antibiotiknya tuh eh, terhadap penisilinnya berkurang. Nah, ini yang menyebabkan terjadi MRSA tadi, yang resistensi terhadap golongan penisilin. Atau mekanisme lainnya itu bisa mengurangi akumulasi dari antibiotik. Ini bisa melalui dua mekanisme ya, bisa dari perubahan porin ya. Porin itu adalah kayak lubang ya di dinding bakteri. Dia tuh untuk memasukkan beberapa zat lah gitu untuk terkait dengan metabolisme selnya. Nah, antibiotik tuh bisa masuk di dalam porin itu. Tapi pada beberapa kondisi ada mutasi ya, sehingga porin yang awalnya bisa dilewatin antibiotik itu jadi tertutup untuk antibiotiknya nggak bisa lewat lagi. Sehingga antibiotiknya nggak bisa masuk ke dalam sel bakteri. Atau dengan mekanisme efflux pump. Jadi di dinding sel bakteri itu ada pompa ya yang bisa mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh sel bakteri. Nah, salah satunya nih menurut dia antibiotik gitu. Jadi kok misalnya antibiotiknya masuk ke dalam sel, kemudian sama si efflux pumpnya bakteri ini dia dikeluarin lagi. Jadi belum sempat bekerja antibiotiknya udah dikeluarin lagi dari sel gitu. Jadi tidak sempat berdampak kepada bakterinya gitu. Slide berikutnya bisa diklik lagi. Ya. Nah, untuk antibiotik resistensi ini ya penyebarannya itu tidak hanya dari sisi manusia aja. Ternyata di pertanian atau di peternakan tuh ada penggunaan antibiotik juga ya. Sehingga eh, untuk penanganan resistensi antibiotik ini tidak hanya mengandalkan dinas kesehatan aja yang mengurusi manusia ya, Dinkes. Ini juga harus dibantu dari berbagai sisi. Kalau dikenal, kalau di istilahnya itu adalah pendekatannya One Health. One Health itu pendekatan penanganan resistensi antibiotik tidak hanya dari sisi manusia aja, tapi juga dari sisi peternakan dan pertanian. Jadi melibatkan berbagai kementerian di sini ya. Ada dinas kesehatan, dinas peternakan, ya,
Dinas Pertanian juga terlibat di sini untuk memantau penggunaan antibiotik di berbagai lini tadi, gitu. Berikutnya, ini kalau dari eh, WHO dan CDC itu, jadi untuk menangani eh, resistensi antibiotik itu tidak hanya dari satu bagian aja. Jadi harus ada program yang eh, masif dari negara tersebut ya. Dalam hal ini WHO itu bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan ya untuk memantau bagaimana penanganan resistensi antibiotik di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia yang bisa dilakukan adalah ini, kita harus menyiapkan National Action Plan. Jadi rencana nasional untuk penanganan ini itu adalah dari Kemenkes. Nanti saya ada tunjukkan beberapa peraturan dari kementerian yang bisa eh, dicari ya. Kemudian penerapan antimicrobial stewardship dan aware. Aware ini adalah penggunaan antibiotik berdasarkan jenisnya. Ada yang akses, ada yang watch, ada yang reserve ya. Nanti kita lihat lebih lanjut. Kemudian eh, juga terkait informasinya. Jadi kalau misalnya Indonesia nih, pemerintah nih sudah melakukan apa sih? Nah, itu harusnya informasinya tuh, strateginya tuh harus disampaikan supaya masyarakat umum bisa tahu, rumah sakit dan Pasienkes bisa tahu gitu ya. Dan juga harus ada research ya, ada dana penelitian disiapkan untuk penelitian terkait resistensi antimikroba dan pengembangannya. Dalam hal ini misal untuk penemuan obat antibiotik baru misalnya. Nah, ini juga harus direncanakan oleh pemerintahan gitu. Ini yang bisa dilakukan di negara ya. Di level kita ini kan level pemerintah ya. Di level rumah sakit ya. eh, Next slide. Di level rumah sakit yang bisa dilakukan apa aja. Nah, ini yang mungkin lebih relate ya di kita. Ini yang pertama adalah eh, pengaturan dari administrasinya. Jadi, misalnya ada pengaturan-pengaturan terkait dengan penggunaan antibiotik, misalnya. Kemudian, misalnya ada informasi-informasi yang disebarkan di rumah sakit sehingga seluruh petugas kesehatan, nakes yang ada di rumah sakit tahu tahu bahwa oh RS kita tuh sedang melakukan pencegahan resistensi antibiotik gitu. Termasuk protokol-protokolnya, termasuk pilihan antibiotiknya misalnya, terus kemudian pencegahannya seperti apa, ini harus disiapkan juga. Kemudian yang kedua bisa dilakukan adalah edukasi dan pelatihan. Jadi misalnya ada seminar-seminar seperti ini misalnya ya, atau adanya pelatihan untuk tenaga kesehatan yang terkait, misalnya petugas nakes yang ditugaskan untuk menjadi komite PRA, misalnya komite pengendalian resistensi antibiotik, atau yang di komite PPI untuk pencegahan pengendalian infeksi. Nah, pelatihan-pelatihan ini juga salah satu upaya bisa dilakukan di level rumah sakit. Kemudian adanya aturan mengenai penggunaan antibiotik. Nah, itu tadi rumah sakit mengeluarkan pola kepekaan antibiotiknya sehingga tiap eh, rumah sakit itu spesifik pilihan antibiotiknya apa aja sih sesuai dengan pola kepekaan di RS tersebut. Sehingga dokter-dokter klinisi yang bertugas di RS tersebut juga bisa, oh kalau diagnosisnya ini, pilihan terapinya tuh apa aja. Nah, gitu. Kemudian surveillance. Nah, untuk surveillance ini bisa dilakukan apabila ada lab yang terstandar. Jadi ada lab mikrobiologi yang bisa melakukan pemeriksaan rutin untuk pemeriksaan mikrobiologi, pengecekan kepekaan antibiotik ya, sehingga ketika ditemukan ada resistensi antibiotik ataupun bakteri-bakteri yang MDRO itu bisa segera dilaporkan ke klinisi dan ke bangsal perawatan supaya penanganannya lebih tepat gitu. Kemudian yang terakhir yang bisa dilakukan adalah kontrol di lingkungan. Dalam hal ini PPI sangat berperan besar ya,
untuk pencegahan pengendalian infeksi, yaitu dengan uh, pembersihan dan ataupun sekitar pasien ya, mejanya segala macam, ya itu termasuk yang diperhatikan ya, kamar mandinya segala macam ya. Ini peran PPI sangat penting di sini ya. Next slide. Nah, ini peraturan-peraturan yang ada di Indonesia yang terkait dengan penata laksanaan untuk pencegahan antibiotik resistance ya. Ini ada Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2015, ini masih berlaku sampai sekarang peraturannya. Kemudian eh, kemudian Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2021 tentang Komite PPRA. Kemudian Panduan Penata Gunaan Antimikroba di Rumah Sakit. Ini yang menjadi guideline ya, guiding tiap RS untuk bikin panduan. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan tentang penggunaan antibiotik. Dan yang terakhir, yang terbaru itu adalah dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2021. Ini masih berlaku juga peraturannya. Silahkan Bapak Ibu peserta yang terkait dengan PPI ataupun PPRA ini bisa mendalami lebih lanjut peraturan-peraturan pemerintah ini ya, supaya bisa diterapkan di RS-nya. Next slide. Nah, jadi kalau berdasarkan eh, PMK tadi nomor 2000 tahun 2015 itu, jadi untuk pengendalian resistensi antimikroba itu ada komitenya di tiap RS. Ya, ini juga salah satu indikator yang dilihat saat akreditasi RS ya. Timnya siapa aja sih yang terlibat dalam pengendalian resistensi antimikroba? Yaitu ada klinisi, kemudian dari keperawatan, kemudian dari mikrobiologi klinik, kemudian dari farmasi, ya, kemudian dari tim PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi, dan farmasi terapi. Ya, ini harus punya komitmen yang sama ya untuk melakukan pengendalian resistensi antimikroba ini. Ya. Dan untuk mencapai kesepakatan ini, untuk mencapai komitmen ini, itu perlu ada unsur-unsur yang lain yang mendukung. Ya. Yang paling utama adalah komitmen dari pimpinan rumah sakit. Ya. Jadi kalau direktur rumah sakitnya berkomitmen terhadap pengendalian resistensi antimikroba, itu sangat besar dampaknya terhadap jalannya program PRA di RS tersebut. Ya. Kemudian adanya akuntabilitas dan tanggung jawab dari seluruh tim komite yang terlibat. Ya. Kemudian ada kegiatan penatagunaan antimikroba, jadi diterapkan penatagunaan antimikrobanya, kemudian diadakan edukasi dan pelatihan, kemudian monitoring dan surveillance yang berkelanjutan, juga pelaporan. Nah, ini juga harus ada pelaporan dan umpan balik untuk melihat apakah yang kita lakukan kemarin ini udah sesuai belum atau masih ada yang kurang nih, apalagi yang harus ditingkatkan. Nah, ini perlu adanya pelaporan dan umpan balik. Berikutnya, ini ada buku panduannya, bisa di-download ya, untuk panduan penatagunaan antimikroba di rumah sakit. Jadi ini tujuannya adalah mengoptimalkan penggunaan antimikroba secara bijak ya, baik secara kuantitas maupun kualitasnya ya. Dan harapannya adalah ini untuk mengendalikan resistensi antimikroba. Dengan adanya buku ini kita harapkan di RS itu bisa uh, bikin panduan sendiri juga ya, sehingga kita bisa menegakkan diagnosis penyakit infeksi dengan benar ya. Jadi baik dari gejala klinisnya, kemudian dari laboratorium juga mendukung untuk menegakkan diagnosis ya, sehingga bisa untuk menentukan terapi yang tepat berdasarkan indikasinya. Dan pilihan terapi antibiotiknya juga sesuai dengan pola kepekaan anti uh, mikrobanya. Kemudian juga dilakukan pemantauan terhadap terapinya, apakah berhasil atau gagal terapi. Nah, apakah perlu di-switch antibiotiknya, apakah perlu pengambilan sampel ulang untuk pemeriksaan sampel ulang ya. Kemudian
Juga kalau ada reaksi yang tidak diinginkan, misalnya ada reaksi efek samping dari obat, misalnya itu juga harus dicatat dan dihentikan, diganti itu harus dicatat juga. Tuh. Berikutnya, ya, ini tujuannya ya, tujuan penatagunaan antimikroba di rumah sakit ya. Tidak hanya untuk mengendalikan resistensi antimikroba, tapi juga untuk meningkatkan kualitasnya. Yang penting adalah untuk menurunkan kejadian angka hospital acquired infection. Jadi pasien yang awalnya datang hanya dengan penurunan kesadaran, misalnya hanya dengan stroke, jangan sampai dia ketambahan jadi pneumonia karena perawatan di rumah sakitnya. Nah, itu udah hospital acquired ya. Misalnya dalam 48 jam perawatan nih, pasiennya kok jadi respirasinya cepet nih gitu. Kok jadi ada penambahan, eh, ada jumlah, ada sputum yang bertambah nih, atau jadi eh, sputumnya jadi purulen nih. Nah, berarti kan dia dapat infeksi baru. Nah, atau misalnya awalnya pasiennya sakit apa, di rumah sakit jadi ketambahan diare misalnya. Nah, berarti kan eh, malah dapat hospital acquired infection. Betul. Kemudian tujuan berikutnya adalah meningkatkan penyembuhan pasien. Biaya perawatan dan menurunkan kuantitas penggunaan antimikroba sehingga pembelian antibiotiknya juga berkurang gitu. Jadi bisa dilakukan untuk yang lain duitnya, untuk bukan untuk beli antibiotik tapi untuk penanganan yang lain misalnya. Slide berikutnya, slide. Ya, ini ada buku antibiotik WHO ya yang Aware ya. Jadi di buku ini tuh ada spesifik ya untuk penyakit apa tuh pilihan antibiotiknya apa gitu ya. Jadi antibiotik itu dibagi menjadi 3 kategori ya. Ada yang akses, watch, dan reserve ya. Kalau akses itu antibiotiknya eh jadi antibiotik yang paling umum digunakan ya. Dia spektrum sempit ya, kemudian efek sampingnya lebih sedikit dan biayanya lebih rendah. Kemudian kategori 2 adalah yang watch. Antibiotik ini ya adalah antibiotik dengan risiko resistensi lebih tinggi. Nah, jadi udah mulai terbatas nih penggunaannya ya. Hanya indikasi tertentu aja yang bisa kita berikan antibiotik golongan watch. Kemudian yang terakhir adalah golongan reserve. Nah, golongan reserve ini antibiotik yang kita harus keep ya, karena dia ini adalah pilihan terakhir untuk eh, bakteri-bakteri yang MDRO. Ya. Jadi kalau bisa si reserve ini jangan sampai dipakai untuk penanganan awal gitu, karena ini harusnya di keep. Nah, pola kepekaan yang tadi kita dapatkan di awal, yang prevalensi yang tadi di awal saya sampaikan, bahkan carbapenem pun udah resisten, itu karena kita tidak mematuhi akses watch dan reserve ini ya. Carbapenem itu harusnya adalah pilihan terakhir untuk antibiotik ya. Harusnya di reserve itu si carbapenem. Sehingga ketika ada MDRO, kita masih ada pilihan terapi untuk carbapenem. Nah, tapi pada kondisi tertentu tadi ada beberapa bakteri yang udah resisten terhadap carbapenem ya. Termasuklah kayak tadi misalnya vancomycin gitu. Itu juga termasuk yang reserve. Untuk mengeluarkan antibiotik ini ya, antibiotik yang reserve ini eh, harus melalui review dulu gitu dari komite PPRA-nya. Apakah benar nih eh, pasien ini perlu kita kasih antibiotik yang kategori reserve? Apakah sesuai indikasi? Apakah benar nih hasil pola kepekaan antibakterinya ternyata memang pilihan terapinya ya tinggal itu aja yang bisa dikasih. Nah, itu perlu pertimbangan. Jadi tidak bisa langsung dikasih tanpa review. Berikutnya, yang bisa dilakukan di rumah sakit juga ya, baik itu nakes maupun di bangsal ya, bangsal perawatan, itu adalah kita membatasi dan mengatur ruang rawatnya.
Jadi pengunjung juga dibatasi ya. Pada pasien-pasien yang terinfeksi MDRO tadi, itu kita harus batasi eh, pengunjung dan usahakan kalau bisa ada ruang isolasi. Kalau nggak bisa, berarti pasiennya itu ditempatkan di ruangan yang paling pojok misalnya, sehingga tidak banyak orang yang berlalu lalang di situ. Terus bagi bentuk kita untuk mengisolasi pasien tersebut. Kemudian untuk nakes kita perlu melakukan standar precaution. Standar precautionnya harus dilakukan akan merawat pasien ya. Jadi ada beberapa standar precaution ya. Ini adalah cuci tangan ya. Five moment harus selalu dikerjakan ya. Hand hygiene five moment, kemudian penggunaan APD ya, APD yang standar ya. Pakai masker, pakai handscoon ya. Kalau perlu pakai apron ataupun gaun ya. Kemudian eh, yang ketiga adalah respiratory hygiene dan etika batuk ya. Jadi kita ke pasien etika batuk seperti apa, kemudian eh, kalau misalnya sakit dengan saluran nafas berarti harus menggunakan masker. Baik pasien juga harus dipakein gitu ya. Kemudian aseptik teknik. Nah, untuk melakukan tindakan-tindakan harus mengikuti protokol aseptik ya. Kemudian untuk pembuang tik ataupun itu terus dan harus menggunakan sekali pakai eh, benda tajam. Jadi kayak jarum suntik gitu. Kalau itu gunakan yang sekali pakai ya dan dibuang pada box yang sesuai ya. Kemudian melakukan pembersihan ya pada area ruang rawat pasien ya. Juga equipment yang dipakai untuk misalnya reusable itu harus kita lakukan proses pembersihan dan sterilisasi yang sesuai ya. Kemudian melakukan pembersihan lingkungan yang sesuai ya. Pembersihan lantai harus diperhatikan juga untuk Bapak Ibu yang di tim PPI mengenai jumlah berapa kali sih frekuensinya sehari untuk pembersihannya. Kemudian eh, pilihan zat aktif yang digunakan untuk pembersihan lantai itu apa sih? Misalnya klorin dengan campur apa? Nah, itu. Kemudian alat pelnya harusnya di setiap ruangan tuh terpisah. Jadi bukan dari IGD, ICU, bangsal semuanya satu kain pel. Nah, itu sangat tidak tepat ya. Jadi sebaiknya memang satu ruangan itu satu eh, alat pembersihan gitu. Kemudian standar precaution berikutnya adalah penanganan untuk pengolahan limbah ya. Pengolahan limbah harus sesuai ya. Dan penanganan pengolahan untuk linen. Nah, ini juga harus diperhatikan. Untuk standar precautionnya itu tadi ya. Untuk standar kontak precaution itu harus diperhatikan sebelum dan setelah masuk ruangan ya. Kalau sebelum masuk ruangan kita harus cuci tangan dulu ya, terus makin pakai handscoon dan pakai masker ya sesuai. Dan setelah keluar dari ruangan pasien ya, buang handscoonnya, buka handscoonnya, kemudian cuci tangan ya. Kemudian gaunnya juga dibuka ya dan cuci tangan lagi ya. Pokoknya five momennya harus dikerjakan, jangan sampai terlewat ya. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini dari Lancet juga ya. Jadi dia udah penelitian. Ini ada contoh ya, contoh tiga eh, kegiatan yang dilakukan dan itu sudah nyata mengurangi dari dampak dari AMR ini ya. Yang pertama itu adalah menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi tadi yang PPI-nya. Nah, dengan menerapkan PPI itu kita sudah menurunkan angka kematian yang sangat banyak ya. Kemudian cuci tangan ya tadi yang five moment itu kalau diterapkan dengan baik, dengan benar, kita juga bisa menurunkan resistensi antimikroba ya dan kematian pasien ya. Kemudian vaksin,
penerapan vaksin. Vaksin ini kaitannya dengan mengurangi probabilitas anak untuk sakit kan. Nah, kalau dia sehat-sehat aja, kemungkinan untuk dirawat di RS-nya juga menurun, sehingga eh, kemungkinan untuk kita berikan antibiotik juga menurun gitu. Jadi ini udah langkah yang terbukti ya, terbukti untuk mengurangi dari AMR ya. Slide berikutnya. Nah, jadi target dari Lancet ini ya, harapannya nanti kita kalau misalnya eh, benar-benar melakukan AMR ini, pencegahan ya, PPRA-nya jalan, PPI-nya jalan, harapannya itu di tahun 2030 nanti kita bisa mengurangi 10% dari angka kematian terkait dengan resistensi antimikroba ya. Kemudian kita bisa mengurangi 20% dari penggunaan antibiotik yang tidak sesuai ya, dan mengurangi 30% dari penggunaan antibiotik pada hewan yang tidak sesuai. Harapannya nanti pada akhirnya adalah penggunaan antibiotik itu ya sesuai dengan targetnya ya, untuk mengurangi disability ya, untuk memperpanjang eh, masa hidup pasien, kemudian mengurangi biaya rawat di rumah sakit ya, dan memungkinkan adanya inovasi-inovasi di bidang medis gitu. Udah, slide terakhir. Jangan lupa cuci tangan ya. Five momennya harus diterapkan. Harapannya sama-sama kita bisa mencegah terapi pencegahan dari resistensi antimikroba. Terima kasih. Dari saya cukup, Dokter